Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa bagian ke-28. Di dalam bilik Kaputen, Wirota Wirogati langsung berada di puncak panik dan kebingungannya. "Ada apa, Kakang?" tanya Gayatri. "Guruku," jawab Wirota Wirogati. "Guru?" tanya Gayatri. Wirota Wirogati mengangguk. Gayatri tertular rasa cemas. Jika Wirota Wirogati bisa sampai demikian cemas, tentulah keadaan menjadi sangat berbahaya. Apalagi kabut yang semula demikian tebal telah lenyap entah kemana, dan dari sela-sela lubang dinding terlihat para prajurit yang semula bergelimpangan telah kembali membuat pagar betis yang sangat rapat. "Guru ilmu maling?" tanya Gayatri. Wirota Wirogati mengangguk. "Apakah kita bisa meloloskan diri dari tempat ini, Kakang?" Wirota Wirogati bingung tak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan itu. Wirota Wirogati perlu mengukur keadaan dengan mengintip keluar. Apa yang dicemaskan rupanya benar. Wirota Wirogati tentu tidak akan lupa wajah orang yang kepadanya ia pernah belajar bagaimana meniup seruling. Kepadanya pula ia belajar menumpangkan muatan rasa kantuk agar orang yang mendengar alunan seruling yang ditiup terlena. Pada orang itu pula Wirota Wirogati belajar mengundang kabut untuk membingungkan dan membutakan mata. Sebuah cara agar bisa meloloskan diri dari kebungan serapat apapun. Pada orang itu pula ia harus menyetorkan sebagian besar hasil curiannya dan hanya sebagian kecil untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin semua kemampuan yang ia punya dihadapkan dengan orang yang mengajari? Apapun yang ia lakukan dengan amat mudah, Ki Bendung Wura akan mementahkan semua jurus akal juliknya. "Mati aku." Wirota Wirogati gelisah. Sekar Kedaton Singosari membaca kecemasan itu. "Kakang maling," kata Gayatri. "Kakang jangan pikirkan aku akan tetap aman meski masih terpenjara di gelang-gelang. Silakan Kakang menyelamatkan diri, aku tidak apa-apa." Wirota Wirogati tidak menjawab. Ia memberi isyarat melalui telunjuk yang diletakkan di bibir. Di luar Keputren, Prabu Jayakatwang merasa membutuhkan penjelasan. Dengan segera, sang Prabu Jayakatwang yang menggandeng istrinya mendekati Pati Mahesa Mundarang yang berdiri dengan orang-orang yang belum dikenalnya. Pati Mundarang dengan segera menjelaskan apa yang diketahui dan memperkenalkan dua orang laki-laki yang kehadirannya bagi tidak diundang itu. "Maling itu telah menyerang kita dengan kekuatan sirep Sang Prabu," kata Pati Mahesa Mundarang. "Untunglah dua tamu yang aku undang ini telah hadir. Mereka ini Paman Bendung Wura dan muridnya Ki Handaru Prita. Mereka berhasil mementahkan sirep yang disebar maling itu." Prabu Jayakatwang merasa masih belum memahami. "Sirep?" Pati Mahesa Mundarang mengangguk. "Bagaimana dengan kabut tebal tadi?" tanya Permaisuri Naraya Turbali. "Kabut itu juga bagian dari permainannya," tambah Pati Mahesa Mundarang. Prabu Jayakatwang mengarahkan pandangan kepada orang yang disebut dengan nama Bendung Wura bergantian dengan wajah muridnya yang ditandai dengan nama Handaru Prita. "Dia salah seorang muridku, Sang Prabu," kata Bendung Wura. "Dasar maling." Wirota Wirogati merasa tidak cukup menjadi maling di luaran sana. Ia mencuri banyak sekali dariku, gurunya. Sekarang izinkan aku membantu menangkap maling itu." Prabu Jayakatwang mengangguk. "Wirota Wirogati, menyerahlah," teriak Ki Bendung Wura. Wirota Wirogati menghela tarikan nafas amat panjang dan berat untuk mengisi semua lorong di paru-parunya.
kehadiran gurunya di tempat itu menyebabkan ia tak punya banyak pilihan, termasuk memanfaatkan sandranya yang sedang tidur dengan lenyap. Gayatri membaca kecemasan itu. Wirota Wirokati menoleh ketika tangan Gayatri menyentuh lengannya dan memintanya menoleh. "Tinggalkan aku, Kakang. Yang penting bagaimana Kakang bisa selamat." Wirota Wirokati tak akan menjawab, tetapi Gayatri mendahului meletakkan jari telunjuk ke mulutnya, meminta untuk jangan menyela. "Tetapi berjanjilah kepadaku," lanjut gadis cantik kembang taman Singosari itu. "Aku harus berjanji apa?" tanya Wirota Wirokati. "Kelak Kakang harus menjemputku dan membawaku pergi dari tempat ini. Aku akan ikut kemanapun Kakang pergi." Wirota Wirokati membalas tatapan mata amat larut itu, membawa dirinya ikut larut. Dengan sepenuh hati, Wirota Wirokati memejamkan mata untuk menerjemahkan warna hati macam apakah yang begitu kuat menggelegak dalam hatinya. Wirota Wirokati membuka mata. "Tuan Putri," bisik pemuda tampan itu. Gayatri menengada. "Jawablah pertanyaanku. Apakah Tuan Putri tahu warna hati macam apa yang aku rasakan?" Wirota Wirokati semula mengira Gayatri akan menggeleng, rupanya tidak. Gadis yang terpenjara nasibnya itu mengangguk. "Aku tahu apa yang Kakang rasakan, dan aku memiliki warna hati yang sama." Berbinar mata Wirota Wirokati, dan oleh karenanya apa yang dijanjikan Gayatri sontak menjadi perci api membakar semangat. Sekar Kedaton Singosari tidak keberatan ketika dengan perasaan meluap Wirota Wirokati mendekapnya. Dengan sepenuh hati, gadis anak Raja Kertanegara itu membalas dengan penuh perasaan. "Aku pegang janjimu, Tuan Putri," kata Wirota Wirokati. "Kelak aku akan datang lagi menyelamatkanmu. Aku akan menjadikanmu sebagai istriku. Namun, jika apa yang aku inginkan ini tidak menjadi kenyataan, aku bersumpah akan wadat, tak akan menyentuh wanita manapun untuk menjadi istriku. Selanjutnya, aku akan menjadi maling dengan segala kebengisanku. Bumi langit menjadi saksiku." Bergetar udara oleh sumpah yang diucapkan dengan mulut terkatup itu. Merinding bulu kuduk Gayatri menyadari sumpah itu benar-benar bukan perkara ringan. Gayatri merasa sekujur tubuhnya bagai dirambati oleh ribuan ekor semut. Menggelegak yang ia rasakan adalah karena sebuah kesadaran sumpah yang diucapkan Wirota Wirokati pasti akan diwujudkan. Wirokati pasti akan datang kembali menggunakan cara apapun untuk bisa membebaskan dirinya. Sebaliknya, jika dirinya tak memegang janji, Wirota Wirokati benar-benar akan wadat. Wirota Wirokati mempersiapkan diri untuk bertindak. "Menyerahlah, Wirota Wirokati," terdengar suara dari luar. "Kau tahu benar, tidak ada gunanya mengulur waktu." Dari dalam buntalan yang rupanya kemana-mana selalu dibawa, Wirota Wirokati mengeluarkan sesuatu yang berada dalam keadaan terbungkus. "Kuhadiahkan ini untukmu. Simpan dan jagalah seperti kau menjaga nyawamu." Gayatri menerima bungkusan itu, namun Wirota Wirokati melarang ketika ia berniat membuka. "Jangan sekarang," ucap Wirota Wirokati. Suara tertawa terkekeh-kekeh terdengar dari luar ketika udara yang hening pecah kembali oleh suara seruling. Wirota Wirokati kembali meniup seruling di tangannya, melahirkan suara mendayu meliuk yang sebenarnya indah didengar telinga. "Tak ada gunanya kau mencoba mengulang permainan sirmu itu, Wirokati." Kembali terdengar suara dari luar, suara yang dikenali sebagai bekas gurunya. Namun, Wirota Wirokati telah kembali memusatkan perhatiannya dengan menutupi babahan hawa sangan. Matanya terpejam sambil jemari tangan kirinya terus memainkan lubang seruling. Sikap Wirota Wirokati yang demikian sungguh menjengkelkan gurunya. "Dasar tak tahu diri, kau pikir bisa menggunakan permainan itu untuk melawan gurumu sendiri?" Semua orang memusatkan perhatian dengan perhatian liu irama seruling yang mereka dengar. Namun Pati Mondarang tidak menandai hadirnya Rangsang Katu sebagaimana Ki Pendung Wura juga mulai merasa aneh.
Melalui ketajaman mata hatinya, Ki Bendung Wura merasakan irama itu ditujukan ke arah lain, bukan untuk memancing datangnya rasa kantuk, tetapi entah mengundang apa. Ki Bendung Wura merasa heran karena tak pernah mengajari kemampuan hal yang satu ini. "Setan alas," desis Ki Bendung Wura yang jengkel karena tak juga bisa menebak apa yang dilakukan bekas muridnya. Handaru Prita adalah seorang yang menyimpan dendam bukan kepalang kepada Wirota Wirokati karena telah merampas bendi Kiai Samudra yang telah berhasil ia kuasai dengan mencurinya dari ruang perbendaharaan pusaka Istana Singosari. Sekarang kesempatan untuk memperoleh benda itu kembali terbuka lebar. Namun sebagaimana gurunya, Handaru Prita tak merasakan rangsang katu yang muncul bersamaan dengan alunan seruling yang meluyuk-luyuk mirip tarian ular itu. "Apa yang sedang dilakukan Wirogati itu, Kiai?" tanya Handaru Prita. "Aku tak tahu," jawab gurunya. "Kita tunggu permainan apa yang akan digelar murid tak tahu diri yang mencoba-coba melawan gurunya itu." Bangkit tanpa tujuan, Wirota Wirogati terus meniup serulingnya, menapaki nada tinggi. Suaranya mengalir melalui udara, menabrak apapun, menabrak dinding dan menjalari permukaan tanah, menyapa kata-kata yang bersautan di genangan air sisa hujan, juga menyapa kunang-kunang yang berterbangan begitu riang, pun menyapa ular-ular yang keluar dari sarangnya dalam mencari mangsa. Alunan suara itu menyimpan sifat aneh. Ia bisa bergerak jauh lebih panjang, ia bergerak dengan jangkauan lebih jauh. Tak hanya terdengar sebatas dinding istana, tetapi udara memberinya kesempatan untuk lewat lebih jauh, menyapa gerumbul-gerumbul pepohonan, menyapa celah-celah tanah, bahkan menyapa penghuni rongga besar di bawah tanah yang tak jauh dari pohon kurda yang ambruk karena diterjang angin. Lambat laun upaya yang dilakukan Wirota Wirogati menuai hasil. Ada banyak tamu yang menggeliat datang mendekati sumber suara. Ia muncul dari lubang-lubang di tanah, ia muncul dari rekahan, dari balik rimbun dedaunan, dan ada pula yang merayap turun dari batang pohon dengan arah ketertarikan yang sama. Sumber suara yang menggeliat, demikian juga dengan penghuni lubang besar dalam tanah tak jauh dari pohon kurda yang sedang merasa malas karena kekenyangan. Suara indah menyenangkan bagi makhluk itu mengusiknya dari tidur, memaksanya keluar dan merayap-rayap. Ulah dan kehadirannya para binatang melata itu sontak membungkam mulut para kata yang semula begitu riuh saling sapa bersautan. "Sebenarnya apa yang dilakukan anak itu?" tanya Ki Bendung Wura yang belum menyadari kehadiran makhluk-makhluk berbahaya itu. Namun justru karena rasa ingin tahu yang menyebabkan Ki Bendung Wura pilih menunggu sampai diketahui jawabnya, bahwa dari balik alunan seruling itu tidak ada tumpangan kekuatan sirep. Ki Bendung Wura menduga sesuatu yang aneh bakal terjadi. Ketika jawaban itu diperoleh, agak terlambat bagi Ki Bendung Wura menyadari. "Sialan," desisnya. Handaru Prita terkejut menyaksikan guru malingnya terkejut. Demikian pula dengan Patih Maesa Mundarang. "Ular, ada banyak ular," teriak seorang prajurit. Teriakan itu mengagetkan sekaligus menyadarkan adanya bahaya yang bakal menerkam. Ki Bendung Wura bahkan tak berani beranjak ketika 2 ekor ular melintas di kakinya. Ular itu berasal dari jenis yang sangat mematikan, ular bandotan dan weling. 2 yang lain datang dari arah lain, ular yang masing-masing berukuran sekepal kaki. Jika ular itu mematu, tak ada anti racun yang bisa menghadangnya. Ketika para prajurit memperhatikan, ada puluhan bahkan mungkin sampai ke angka ratusan ekor ular hadir di tempat itu, membingungkan karena merayap-rayap di sela kaki mereka. Seorang prajurit sangat terkejut ketika seekor ular merayap di bawah kakinya. Gerakan seketika yang dilakukan prajurit itu berbuah bencana karena ular itu mematuknya. "Jangan ada yang bergerak," teriak Ki Bendung Wura yang sadar ular-ular sangat beracun itu amat peka terhadap gerakan.
Sebuah pelajaran amat berharga sekaligus mengerikan bagi para prajurit yang kini justru tersandra kebebasannya. Tak seorang pun yang berani bergerak dan memilih sikap berdiam diri seolah benda mati. Bahkan ketika seekor ular menganggapnya batang pohon yang nyaman untuk dirambati. "Jangan ada yang bergerak," kembali Ki Bendung Wura memberi petunjuk. Namun Ki Bendung Wura sendiri berada dalam bahaya. Seekor ular dari jenis paling berbahaya menari amat dekat dengan kakinya. Ki Bendung Wura lebih terbelalak lagi ketika melihat biang dari segala ular muncul, merayap dengan perlahan di sela-sela kaki para prajurit. Ular berukuran pinang itu ikut menunggu perintah apa yang akan dijatuhkan sang peniup seruling. Di dalam bilik keputren, Wirota Wirogati bangkit berdiri, akan tetapi tidak menghentikan alunan serulingnya. Dengan isyarat mata, ia meminta pada Gayatri untuk membukakan pintu. Kali ini Wirota Wirogati hanya punya satu celah, mumpung ia masih mampu mengendalikan ular-ular itu. Kesempatan itulah yang tersisa yang bisa dipergunakan untuk meloloskan diri. Tertangkap prajurit gelang-gelang mungkin bukan masalah yang besar baginya, namun ditangkap bekas gurunya sungguh mengerikan. Dengan alunan seruling mengendalikan gerak semua ular, Wirota Wirogati berjalan amat hati-hati, bahkan melintas pada jarak amat dekat dengan Patih Mahesa Mundarang. Melihat di halaman ada banyak ular, Gayatri bergegas mengunci pintu dari dalam. Kini terjawablah rasa penasaran Gayatri. Apa yang dilakukan oleh Wirota Wirogati berhubungan dengan kehadiran ular-ular itu? Takut sudah ada ular yang menyelidap masuk. Dengan panik Gayatri segera memeriksa semua sudut. Nyaris pecah kepala Mahesa Mundarang melihat Wirota Wirogati yang bermain seruling itu meledeknya dengan pelototan mata saat melintas tepat di depannya. Demikian pula dengan Bendung Wura dan Handaru Prita yang tersandra oleh ular-ular mematikan tak jauh dari kaki mereka. Wirota Wirogati juga berjalan melintas di depan Prabu Jayakatwang yang melotot amat ketakutan, berpegangan dengan permaisurinya yang tak kalah ketakutan. Semua ular itu bergerak meliuk, semua menari, semua menjalankan perintah dari alunan seruling yang mengombak. Dalam keadaan demikian, Wirota Wirogati tak berani memecah perhatiannya dari tiupan di lubang serulingnya, karena sekejap saja ia lakukan itu, kendalinya terhadap semua ular akan lenyap. Pelan tapi pasti, Wirota Wirogati makin mendekati pintu regol dan tibalah saatnya untuk melarikan diri. Wirota Wirogati lari sekejang-kencangnya bagi dikejar hantu. Kendali atas semua ular terputus, meninggalkan jejak pembantaian yang mengerikan. Jatuh banyak korban dalam peristiwa itu. Puluhan prajurit harus mati kehilangan nyawa, baik melalui di batu maupun di belit ular yang paling besar. Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa memandang takjub kepada ibunya atas nama rasa hormat kepada sebuah kisah yang pernah dialaminya, dan sama sekali tidak ada rasa cemburu dengan mengatasnamakan ayahnya, Sang Prabu Sri Kertarajasa Jayawardana. Di ujung ceritanya, Ibu Suri Rajapati Gayatri tersenyum, tetapi amat sulit menebak apa makna yang mencuat di balik senyum itu. Sungguh berbeda dari senyum Ibu Suri Tribuaneswari yang lebih lebar. Mahapati Aryatadah menampakkan tatapan mata membeku. Demikian pula dengan Pati Gajah Mada dan Senopati Gagak Bongol. Sama membekunya, tak bisa ditebak warna hati atau penilaian macam apa yang mencuat di wajah dua perwira penting Majapahit itu. Sungguh sangat berbeda dengan wajah para suami Prabu Putri. Sri Kertawardana tersenyum sambil mangut-mangut, sementara Wijaya Rajasa yang prameswara yang merapatkan dua telapak tangannya menutup hidung sambil duduk mencangkung ikut terpesona oleh kisah asmara yang demikian indah dan layak dituturkan kepada para anak cucu. "Jika hamba boleh tahu Ibunda," ucap Sri Gitarja, "apakah hadiah yang ibu terima dari Paman Wirota Wirogati?"
Ibu suri Raja Patni Biksuni Gayatri menatap anaknya dengan sejuk dan rupanya perlu menimbang sebelum menjawab. Namun Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa menyela. Aku tahu. Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani menoleh kepada adiknya. Apa yang kamu tahu? Mahkota yang dicuri dari rumah bangsawan Mapanjiraung. Benarkah demikian ibunda? Ibu suri Raja Patni Biksuni Gayatri ternyata membenarkan jawaban itu. Ibu suri mengangguk. Tetapi bukankah ada dua benda yang dihadiahkan Paman Wirota Wirogati kepada ibu? Apa benda yang kedua itu? Pertanyaan kedua atas benda kedua itulah yang rupanya harus ditimbang untuk dijawab atau tidak. Pati Gajah Mada dengan seksama mencermati bahasa wajah Ibu Suri yang sangat ragu. Ibu Suri Raja Patni Biksuni Gayatri menarik nafas panjang bagi membenarkan apa yang dirasakan Pati Gajah Mada. Karena satu hal, kata Ibu Suri, ibu tidak bisa menceritakan apa hadiah yang ibu terima. Biarlah rahasia tentang itu akan ibu bawa sampai mati dan tak perlu ada yang mempersoalkan. Jawaban itu mengagetkan semua yang hadir di ruangan itu, bahkan termasuk Ibu Ratu Tribuaneswari. Dengan segera rasa penasaran pun hadir dan menyergap menguasai ruangan itu. Akan tetapi karena Ibu Suri Raja Patni Biksuni Gayatri telah memutuskan untuk menyimpan rahasia itu sampai mati, segenap yang hadir di ruangan itu harus menerimanya sebagai sebuah kenyataan yang tidak bisa ditawar. Apa hadiah benda kedua yang diterima Sekar Kedaton Gayatri? Pertanyaan itu harus terus bergaung tanpa henti karena tak berujung pada sebuah jawaban. Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani merapatkan kedua telapak tangannya. Dalam sikap menyembah itu, Prabu Putri meminta perhatian. Apakah yang kemudian menyebabkan Paman Wirota Wirogati dan ibu tidak bertemu dan mewujudkan apa yang dulu pernah dirancang? Ibu Suri Raja Patni Biksuni Gayatri menerawang, senyumnya muncul menyusul belakangan. Itu karena bukan manusia yang menentukan takdir dan perjalanan hidupnya, akan tetapi karena ada kekuasaan yang jauh lebih besar dari itu. Sejak gempuran balasan yang harus diterima Kediri setelah Raden Wijaya memanfaatkan prajurit dari Tartar, Kakang Wirota Wirogati pamit kepadaku pergi untuk sebuah keperluan. Namun waktu yang digunakan Kakang Wirota Wirogati ternyata amat lama. Kehadiran pasukan dari seberang lautan memancing rasa ingin tahunya. Ia pergi merantau, melacak jejak kekuatan yang demikian besar yang datang dari arah matahari tenggelam bertahun-tahun lamanya. Saat Kakang Wirota Wirogati pulang, aku telah menjadi istri sang Prabu. Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani dan Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa seperti sepakat untuk mangut-mangut bersama dan saling pandang. Kini agak jelas jawabnya, mengapa kisah cinta indah itu tidak bisa terwujud menjadi kenyataan. Bukan Wirota Wirogati yang menjadi suami ibunya, tetapi sang Rama Wijaya, lelaki yang memang telah dijodohkan dengannya. Jika kisah cinta itu menjadi kenyataan, mungkin akan berbeda perjalanan sejarahnya, karena dengan demikian tidak akan ada Sri Gitarja dan tak akan ada Dyahwiyat. Namun masih ada yang perlu diperjelas. Itu dilontarkan Gajah Mada yang dengan segera merapatkan kedua telapak tangannya meminta perhatian. Apa yang kau tanyakan Gajah Mada? Tanya Ibu Suri Gayatri. Hamba Ibunda Ratu Raja Patni Ibu Suri. Pati Gajah Mada berkata, hamba mohon izin bertanya sesuatu yang menurut hamba sangat penting. Bahwa sebagaimana diketahui, ruang perbendaharaan pusaka telah didatangi maling. Bisakah hamba mendapat keyakinan maling pertama yang berhasil mencuri Jinagring Singlobeng Leuhlaka dan payung kebesaran istana, Kyai Udan Riwis, sama sekali tidak ada hubungannya dengan maling kedua yang hadir malam ini? Ibu Suri Raja Patni Biksuni Gayatri mengangguk. Apakah Ibu Suri mempunyai dugaan siapa kira-kira pelaku yang pertama? Ruangan yang telah senyap itu makin senyap. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Pati Gajah Mada itu menyebabkan Mahapati Aryatada merasa tidak nyaman.
karena dilakukan seperti memeriksa seorang pesakitan. Aku mempunyai dugaan siapa pelakunya dan telah aku tunjukkan bagaimana cara menemukannya kepada Gajah Enggon yang menghadapku. Aku percaya Senopati Gajah Enggon akan berhasil menemukan dua pusaka penting itu. Apalagi ku dengar Gajah Enggon pergi didampingi oleh Pradabasu. Untuk pertanyaanmu, biarlah waktu yang menjawab. Biarlah Pradabasu dan Senopati Gajah Enggon memperoleh melaluinya kerja keras yang dilaluinya. Aku tidak berhak menyebut meski hanya sebuah dugaan. Gajah Mada merasa tak puas memperoleh jawaban itu. Ia masih punya pertanyaan berikutnya yang disampaikan dengan lugas pula. Hamba Tuan Putri, katanya, hamba menaruh hormat kepada Kiai Wirogati yang memiliki perjuangan dan pengabdian luar biasa terhadap berdirinya Majapahit. Namun hamba agak kurang suka dengan perubahan perilakunya yang terjadi sekarang, yang amat merendahkan nilai nyawa dengan dimana-mana menebar jejak kematian. Menurut Tuan Putri Ibu Suri, apakah makar yang terjadi di Keta dan Sadeng saat ini berhubungan erat dengan Kiai Wirota Wirogati? Ibu Suri Rajapatni Biksuni Gayatri mengangguk tanpa keraguan. Berarti mahkota yang dicuri itu adalah dalam rangka menyempurnakan makar itu? Mungkin untuk dipakai mewisuda siapapun yang diangkat menjadi raja di Keta. Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani merasa tidak enak ibunya ditanyai seperti itu. Prabu Putri Gitarja yang semula bersimpu di depan ibunya bangkit dan menempati tempat duduknya. Cukup, Kakang Gajah Mada. Tidak ada pertanyaan lagi, karena Ibunda Ibu Suri Rajapatni Biksuni dan Ibu Ratu Tribuanswari harus beristirahat. Kurasa pertemuan ini ditutup sampai di sini. Aku sependapat, tambah Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa, dipimpin oleh Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani yang turun dari tempat duduknya untuk memberikan penghormatan bersama-sama. Pertemuan di bilik khusus istana para Ibu Suri itu pun kemudian berakhir. Gajah Mada agak kecewa karena masih banyak pertanyaan yang membutuhkan kejelasan jawaban, tetapi tidak diperoleh jawabannya. Gagak Bongol yang berjalan berdampingan dengan Gajah Mada menoleh ketika tiba-tiba Gajah Mada melontarkan sebuah pertanyaan. Bisakah kau menebak teka-teki itu, Gagak Bongol? Tanya Gajah Mada. Teka-teki yang mana? Balas Senopati Gagak Bongol. Cobalah kau pikir dengan cerdas. Hadiah apa yang diberikan Wirota Wirogati kepada Tuan Putri Ibu Suri Rajapatni Biksuni Gayatri? Sampai-sampai beliau tidak mau membuka kisahnya dan pilih berkeputusan membawa rahasia itu sampai mati. Gagak Bongol termenung. Berlahan kemudian ia menggeleng. Pertanyaan itu terlalu sulit untuk ditemukan jawabnya. Jangan tergesa-gesa menyerah. Cobalah kau renungkan, hadiah benda apakah yang diterima oleh Tuan Putri Ibu Suri? Senopati Gagak Bongol menempatkan berhenti. Senopati Gagak Bongol juga menempatkan berpikir yang ditandai dengan meletakkan jari di kening. Pun Senopati Gagak Bongol sampai harus memejamkan mata agar pemusatan pikiran benar-benar larut. Akan tetapi Gagak Bongol menggeleng. Aku tidak bisa menebak. Jawabnya sama sekali dengan jawaban sebelumnya. Gajah Mada kembali mengajaknya mengayunkan kaki melintas alun-alun dengan tujuan pintu gerbang Purawaktra. Mungkin Kakang Gajah Mada mau menebak apa benda kedua itu? Gajah Mada terus berjalan sambil mengarahkan pandangan matanya lurus ke depan. Bagaimana? Ulang Gagak Bongol. Aku juga tak tahu, tetapi aku berharap pada suatu saat nanti bisa memastikan. Yang jelas untuk selanjutnya, aku harus mengarahkan perhatianku kepada Keta di Pantai Utara dan Sadeng di Pantai Selatan. Benda-benda yang hilang itu, aku yakin akan bergerak ke tempat itu. Payung udan riwis dicuri karena dimanfaatkan untuk sebuah wisuda. Demikian pula dengan Cina Gringsing Lobeng Luir Laka dan mahkota yang menyusul hilang belakangan. Semua itu ada kaitannya dengan wisuda pula. Gajah Mada mengayunkan langkah lebih cepat ke pintu gerbang Purawaktra dan berharap akan memperoleh laporan dari segenap prajurit yang telah disebar. Akan tetapi belum masuk laporan apapun ke Purawaktra.
sebagian besar prajurit yang disebar belum kembali. Aku akan pulang tidur, tetapi beritahu aku kalau ada perkembangan. Besok harus kita gelar latihan perang segelar sepapan dari semua kesatuan. Kita suguhkan sebuah tontonan yang amat menarik bagi tamu-tamu kita. Sementara itu, ada baiknya malam ini pula kau sampaikan kepada Rakyat Mahapetri Haludiah Loha siapa saja nama-nama korban pembunuhan yang terjadi siang ini, supaya segera mungkin diberikan bantuan kepada keluarganya. Gagak Bongol mengangguk. Kakang jangan khawatir, aku sudah pikirkan hal itu. Selamat malam Gagak Bongol, kata Gajah Mada. Selamat malam Kakang Gajah, selamat beristirahat.